Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hindari tabrakan dengan motor, sebuah minibus terjun ke sungai di Semarang Barat. Istri polisi mengadu karena suaminya selingkuh dengan perempuan lain dan menelantarkan keluarga. Bayi lahir dalam kondisi sehat di tengah banjir yang melanda Kabupaten Kudus. Sejumlah wilayah di Pekalongan kembali terendam banjir setelah diguyur hujan. Warga meminta pemerintah membangun rumah pompa yang memadai. Di Kelurahan Tirto, banjir merendam di Kampung Meduri dan Kampung Baru setinggi 60 hingga 80 cm. Banjir terjadi karena mesin pompa tak lagi mampu menampung air yang harusnya dibuang ke Sungai Brem. Warga meminta pemerintah membangun rumah pompa karena pompa mesin yang sekarang sering rusak. Mereka juga meminta peninggian tanggul sehingga masalah banjir bisa teratasi. Mesin pompa mobil ada 2 tidak cukup. Kalaupun ada rumah pompa kayak Bremi Barat, kemungkinan besar bisa teratasi. Berarti kendalanya sering rusak, Pak? Kendalanya sering rusak juga, kadang sampah sering mengganggu mesin. Jadi ya kami mohon kepada pemerintah untuk membikinkan rumah pompa, jadi biar teratasi semua. Ratusan rumah di Kabupaten Tegal terendam banjir akibat meluapnya Sungai Cacaban. Akibatnya akses jalan tak bisa dilalui. Banjir setinggi 1 meter merendam ratusan rumah di Desa Sidaharja. Mayoritas warga tak sempat menyelamatkan barang berharga saat banjir terjadi. Akibat banjir, akses jalan penghubung antar desa terputus. Aktivitas warga pun terganggu. Banjir di Desa Sidaharja sudah menjadi langganan setiap musim penghujan. Berada di daerah rendah dan pendangkalan Sungai Cacaban jadi penyebabnya. Rabu malam, hujan deras membuat sejumlah jalan dan permukiman di Kabupaten Tegal terendam banjir. Akibatnya arus lalu lintas di ruas jalan utama Tegal Purwokerto terganggu. Arus yang cukup deras menyebabkan para pengendara motor berhati-hati. Relawan bersama polisi bersiaga membantu para pengendara yang melintas agar tidak terperosok ke parit. Kawasan permukiman di Kecamatan Bala Pulang dan Lebak Siu terendam banjir. Sementara itu, korban banjir di Desa Kronggen, Kabupaten Grobogan mengalami kesulitan air bersih akibat banjir. Dalam sepekan mereka harus membeli air bersih sendiri, bahkan bantuan juga belum diterima. 119 rumah di Desa Kronggen, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan terendam banjir. Ketinggian bervariasi antara 20 hingga 50 cm. Sumur milik warga pun ikut terendam banjir. Akibatnya, mereka kesulitan air bersih. Seminggu terakhir mereka harus membeli air dari kios untuk keperluan makan dan minum. Sementara untuk bersih-bersih mereka menggunakan air banjir. Mereka berharap ada bantuan air bersih dari pemerintah. Punya beban moral pada masyarakat yang dalam hal ini saat ini kekurangan air bersih, sehingga masyarakat sementara mandi di tempat banjir ini, namun kalau untuk minum ini sementara beli dari warung yang galonan itu. Minimnya bantuan membuat warga harus bahu-membahu menghadapi banjir. Distribusi makanan untuk korban banjir sampai menggunakan ember plastik. Seperti yang dilakukan Sri Purwati, warga setempat yang memberikan bantuan kepada warga yang lain secara sukarela. Banjir di Desa Kronggen membuat warga tak bisa bekerja. Mereka kini bergantung pada bantuan sembako dari donatur. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Pemerintah Kabupaten Kudus menetapkan status darurat bencana banjir di wilayahnya. Penetapan status darurat banjir pada 2 Januari kemarin.
Data BPBD Kudus mencatat banjir meluas hingga menggenangi 25 desa di 5 kecamatan. Lebih dari 40.000 jiwa terkena dampak banjir. 876 jiwa mengungsi di 9 titik. Di balai desa, di tempat ibadah, di kantor DPRD Kudus telah dijadikan tempat pengungsian. Banjir di Kabupaten Kudus ini merupakan luapan dari Sungai Wulan karena tingginya intensitas hujan. Tanggal 2 Januari 2023, Bapak Bupati sudah mengeluarkan surat pernyataan darurat bencana di Kabupaten Kudus. Kemudian tanggal 3 Pak Bupati sudah mengumpulkan kelompok pentahelik yang ada di Kabupaten Kudus, terutama untuk bersama-sama menangani bencana yang ada di Kabupaten Kudus. Bertambahnya mungkin dimungkinkan satu, debit air yang berasal dari Sungai Wulan bertambah. Di sisi lain, yang berasal dari Kali Gelis juga besar karena beberapa hari yang lalu hujannya. Banjir menjadi kenangan tersendiri bagi pasangan suami istri di Kabupaten Kudus. Buah hatinya lahir saat pasangan itu terjebak banjir. Pasangan Budi Aminoto dan Suci Handriani kini bisa bernafas lega. Anak yang dijaga selama 9 bulan di kandungan terlahir sehat. Meski begitu, proses kelahiran buah hatinya tak terencana. Bayi bernama Arsinta Kiana Fatina Meka lahir saat ayah dan ibunya tengah terjebak macet akibat banjir di wilayah desa Tanjung Karang, Kabupaten Kudus. Saat itu Suci dan Budi terjebak macet di Jalan Purwodadi Grobogan hingga 1 jam lebih saat hendak ke rumah sakit untuk cek kondisi kandungan. Namun tiba-tiba perempuan 25 tahun ini merasakan sakit dan bayi perempuannya pun lahir. Sakit, lah terus mah di jalan tuh nggak tahu tiba-tiba mules, terus ya itu lahiran. Saat itu kondisi jalannya gimana? Macet parah. Karena banjir. Apa ya, tiba-tiba mengejan gitu. Terus duduk, terus tiba-tiba ibu teh sakit, muat sendiri. Tiba-tiba mah keluar bayinya. Sang ayah sempat panik dan meminta bantuan BPBD yang bersiaga di lokasi banjir untuk mengurai kemacetan. Akhirnya pria 33 tahun ini bisa membawa istri dan buah hatinya tiba di rumah sakit. Hasil pemeriksaan dari dokter spesialis kandungan maupun dokter spesialis anak semuanya dalam kondisi baik, sehat, sehingga hari ini pun kalau bapak ibunya tidak ada kekhawatiran yang lain atau kebutuhan yang lain bisa juga langsung pulang ke rumah. Jika kondisi ibu dan anak perempuan dalam kondisi sehat dalam 2 hari ke depan, keluarga ini bisa kembali ke rumah. Meski sempat dihadapkan dengan kemacetan karena banjir, keluarga kecil ini senang karena buah hatinya dalam kondisi sehat. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Gelombang tinggi di pesisir Laut Demak merusak jalan menuju tempat wisata religi di Kabupaten Demak. Akibatnya belasan bangunan dan jalan menuju tempat wisata rusak. Beginilah lokasi wisata religi makam Syekh Muzakir di Desa Bedono, Kabupaten Demak. Sudah sepekan terakhir gelombang tinggi menghantam bangunan di tempat ini. Akibatnya sebagian bangunan rusak, bahkan akses jalan menuju lokasi wisata juga ditutup. Warga mengatakan gelombang tinggi mencapai 1 hingga 2 meter telah merusak belasan bangunan dan tempat tinggal warga. Sebagian dari mereka memilih mengungsi. Rumahnya ambruk atau tumbang sama pagarnya roboh. Oh, dindingnya terhempas ombak, Pak ya. Terus ini yang warga yang rumahnya rusak, mereka mengungsi di mana, Pak? Di sebelah rumah tetangga atau dipindah di rumah anaknya di luar. Oh, luar, Pak ya. Terus ini untuk memutus akses ke mana ini, Pak? Jalan ini, Pak? Ke makam Mbah Muzakir. Berarti ini nggak bisa dilewati, Pak ya? Ini sementara tidak bisa ditutup. Ditutup sementara. Lewat darat tidak bisa, lewat laut tidak bisa. Dalam rapat koordinasi Pemprov Jawa Tengah dan BMKG memprediksi gelombang tinggi masih akan terjadi di perairan Jawa. Bahkan ketinggian gelombang mencapai 4 meter. Aktivitas melaut pun dilarang. Ali Muftagirin melaporkan dari Kabupaten Demak.
Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.